Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, mushola at-taubah, tamu-tamunya Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma zaini bizinatil iman waj'alni hudatan muhtadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, jamaah mushola at-taubah, tamu-tamunya Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Pak? Bu, sehat? Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita mau meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang duduk pada majelis ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang namanya disebut oleh Allah untuk dibanggakan di hadapan para malaikat, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, atau kama qala Rasulullah SAW, ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum fi baiti min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Jadi kita kalau mau berkunjung ke rumah Pak RT, biasanya bawa kakak, bawa KTP sesuai dengan urusan. Tetapi kalau ke rumah Allah, yang kita bawa adalah keimanan, yang kita bawa adalah ketaatan. Sehingga alangkah beruntungnya seorang hamba Allah ketika dia mau berkunjung ke rumah Allah, dia berwudu di rumah, karena dia pengen ketemu sama Allah. Dan itu arahan Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, atau kama qala Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi thumma masa ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat lahu khatwatani takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa yang dia bersuci, berwudu di rumah untuk berkunjung ke rumah Allah, musola atau masjid. Jadi kalau mau ke musola, ya, baik itu untuk sholat atau pengajian seperti ini, hendaknya kita berangkat dalam keadaan berwudu. Jadi berwudunya jangan di musola. Kenapa? Supaya air musola irit. Oh enggak, itu namanya jaka sembung naik ojek, kagak nyambung Jack, ya. Kenapa berwudu di rumah? Karena disuruh sama Rasulullah. Karena Rasulullah mengkaitkan antara bersuci dengan langkah kaki yang berkualitas. Mereka yang datang ke musola at-taubah dalam keadaan berwudu, maka setiap melangkahkan kaki, kanat lahu khutwatani, adalah baginya dia mendapatkan 2 langkah kebaikan. Takhutu khotiatan, 1 langkah menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan 1 langkah berikutnya dia mengangkat derajat. Semakin banyak langkah kaki yang kita langkahkan, semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah kaki yang kita langkahkan, semakin tinggi dan mulia kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, alangkah beruntungnya orang yang bersuci di rumah. Dan mohon maaf, alangkah ruginya orang yang berangkat ke masjid, ke musala dalam keadaan tidak berwudu. Karena Rasulullah mengkaitkan man tatahhara fi baitihi thumma, kemudian dia ke masjid. Nah, orang yang ke masjid dalam keadaan berwudu, kata Rasulullah, kanat lahu khutwatani, adalah baginya dia mendapatkan 2 langkah kaki kebaikan. Takhutu khotiatan, 1 langkah menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi lain kali kalau kita ke musola atau ke masjid, maka dalam keadaan bersuci. Dan alhamdulillah tadi saya dari rumah, jauh rumah saya di Depok, bersuci saya, niat mau ke musola at-taubah. Cuman saya nggak jalan kaki, saya naik busway. Itu malaikat ngitungnya gimana tuh? Ya malaikat mah tahu, nggak usah diajarin. Masa cuman gara-gara naik busway malaikat jadi puyeng ngitung, ya kan? Masa. Malaikat mah cerdas, dia tahu, ya kan? Ya dia tahu kalau diukur dengan jalan kaki, nah Pak Ustadz langkah kakinya sekian ribu, nah gitu. Cuman saya naik busway makanya bisa tidur gitu. Iya, subhanallah. Subhanallah, begitulah keutamaan datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat menunaikan ibadah haji, mereka menjadi tamunya Allah. Dan kita hari ini, tahun ini nggak berangkat, tapi hari ini kita ke rumah Allah, kita juga jadi tamunya Allah.
Jadi sebenarnya untuk jadi tamunya Allah tuh mudah, nggak sulit, ya kan? Asal kita punya keimanan, asal kita punya keikhlasan, asal kita mau punya kemauan. Sehingga bagi mereka yang tahun ini tidak berangkat umroh dan haji, jangan berkecil hati. Sebab di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, au kama qala Rasulullah SAW, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tammah. Artinya man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid atau di mushola, selesai sholat subuh, thumma qa'ada, kemudian dia duduk iktikaf untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hatta tatlu asamsu, sampai waktu syuruk. Waktu syuruk jam 5 lewat 59. Ya. Subuh jam 4 lewat 41. 42 sekarang. Nah, itu. Jadi yang tahun ini nggak berangkat, cobalah sekali-kali dari rumah berwudu, keluar rumah jangan bengang-bengong, ya. Keluar rumah, coba tadi ada nggak yang berangkat dari rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, sambil jalan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Begitu di jalan nemu duit cepean, astagfirullahalazim. Ya, alhamdulillah ya. Istighfar Pak, punya orang. Subhanallah. Nah, jadi biasakan selain berwudu ke masjid itu sambil berzikir. Cuman biasanya kalau jalan berdua malah ngomongin orang. Subhanallah. Ada yang begitu? Nggak ada. Ada astagfirullahaladzim. Jadi tuh setelah kita berwudu sambil zikir, baca ya subhanallah, astagfirullah. Nah, ini ilmu nih. Jangan kasih tahu yang lain, kita doang. Jadi kan udah pada berangkat tuh 35 juta. Tahun ini kan berangkat pergi haji 35 juta ya. Ya, 35 juta. Nah, kita kan kalau ngelihat orang berangkat haji rada-rada sedih. Pengen juga kita ya, rindu. Kalau sedih, berarti ada iman. Jadi kalau wah enak ya Allah jadi tamunya Allah. Saya juga kepengen jadi tamunya Allah ya. Cuman tahun ini belum berangkat. Kalaupun tahun ini daftar, berangkatnya 30 tahun lagi. Umurnya sekarang udah 50. Berangkat usia 80, nyusahin orang. Iya, kalau daftar sekarang berangkatnya 30 tahun lagi. Kalau yang tahun ini daftar langsung berangkat 150 juta ya kan, ada yang langsung berangkat 150 juta. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Saya aja Bu, kalau bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, saya sengaja saya dari rumah berwudu. Kadang-kadang kalau lagi bagus hati kita sampai netes air mata, saking pengen dapat pahala haji dan umroh. Ya Allah, saya pengen dapat pahala haji dan umroh ya Allah. Saya belum berkunjung ke Baitullah tahun ini ya Allah. Tapi jadikanlah langkah kaki saya langkah kaki yang penuh berkah, yang Engkau ridhoi, dan saya menjadi tamu ya. Ya kita kemana? Ya ke mushola Taubah aja, deket kan? Ya kan? Cuman wudu di rumah. Tapi udah niat Bu, udah niat pengen jadi tamunya Allah. Ya. Terutama tadi pas sholat subuh. Ya. Wudu, berangkat dari rumah. Kalau Rasulullah, kalau mau ke masjid baca doa. Baca doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Biasa la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bacaan khususnya itu Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma ij'alni fi qabri nuran, Allahumma a'ti nuran. Nah, itu. Itu harusnya hafal itu, baca itu. Pengen jadi tamunya Allah kagak hafal ya. Ya Allah, ya. Berikanlah kepada Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, kepada hatiku cahaya.
kepada lisanku tutur kataku cahaya, penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya pada alam kuburku nanti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Jadi Bu, orang kalau sering ke masjid, kalau ngikutin sunnah Rasul, dalam kitab Al-Azkar Rasulullah selalu berdoa kalau ke masjid itu, Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, Allahumma a'ti nuran. Nah itu. Karena sering baca hafal. Coba kalau nggak baca, waduh, Ustadz baca apaan itu? Subhanallah. Nah, ini pentingnya ngaji, ya. Ngaji itu singkatan, ngajak jadi insaf, ya kan? Jadi kalau sering ngaji nggak insaf-insaf, belum ngaji itu, ya. Cuma nambah ilmu, ya. Ilmu itu jadi ilmu kalau sudah diamalkan. Kalau ilmu belum diamalkan, baru jadi pengetahuan, pengetahuan agama. Paling dapat ijazah. Tapi kalau ilmu itu dapat kesolehan, karena udah jadi amal. Jadi tidak dikatakan orang itu berilmu kalau tidak diamalkan. Ya. Makanya ini, ya saya pribadi dan ibu-ibu, ayo kita amalkan. Ini orang-orang udah berangkat, kita belum dapat. Bagaimana caranya? Tadi niat, ya Allah, saya pengen jadi tamumu ya Allah. Saya ingin mendapatkan fadilah, keutamaan, kebaikan tentang orang-orang yang umrah dan pergi haji. Terutama subuh Bu ya. Ya nggak usah sering-sering, sekali aja udah cukup ya. Yang penting dikuatkan itu niatnya. Keluar rumah baca tadi, kemudian setelah selesai zikir, kemudian masuk masjid, kaki kanan dan berdoa. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma gfirli zunubi, waftahli abwaba rahmatik, waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Masuk. Habis masuk, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid falyusalli rak'ataini qabla ayyajlisa. Jika seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kan ini bukan masjid Pak Ustadz, musola. Ini cuma nama doang. Hakikatnya masjid. Jadi kalau di zaman Imam Syafi'i namanya bukan musola, tapi masjid ghairi jami, ghairu jami. Ya. Kan ada 2, masjid jami, yang masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Ada masjid ghairu jami, masjid juga namanya, cuman ghairu jami, tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi kalau di zaman Imam Syafi'i namanya bukan musola, masjid juga. Nah waktu saya kecil, saya kan di Tebet. Kalau di Tebet dulu waktu saya kecil tulisannya bukan musola, ya. Tapi masjid ghairu jami. Ada juga yang Betawi langgar namanya, ya, langgar. Ya. Makanya sholat jangan dilanggar. Gitu. Akhirnya nggak pernah ke masjid. Ya kan? Subhanallah. Ya jadi ada juga di sini. Jadi kadang-kadang orang suka, Pak Ustadz ini kan bukan masjid, tapi kan ini masjid. Jadi yang namanya masjid dan musola itu hakikatnya sama. Dia punya 2 nama gitu. Tapi hakikatnya sama. Seperti Ka'bah. Ka'bah punya nama lain apa? Baitullah. Ya. Namanya Ka'bah, Baitullah sama. Nah, jadi masuk sholat sunnah sebelum duduk. Nah, tapi kalau yang masuknya udah mulai pengajian, susah juga sholat sunnahnya. Jadi sebelum pengajian atau pas subuh itu ya, sebelum adzan. Nah, kalau setelah adzan subuh kira-kira kalau masih ada waktu, biasanya kalau subuh itu jarak antara adzan dengan iqomah itu lama. Kalau di Mekah, Madinah itu setengah jam jaraknya. Ya, setengah jam. Kalau di sini dibikin setengah jam, yang berangkat kerja protes. Padahal secara sunnah Rasul ya, itu khusus subuh antara azan dengan iqomah lama. Kenapa? Karena sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia. Jadi jangan sampai ketinggalan. Artinya Rasulullah memberikan kesempatan supaya orang yang agak kesiangan, yang terlambat bisa mendapatkan kebaikan 2 rakaat itu. Nah biasanya kalau yang 15 menit
Kita bisa begitu sampai adzan selesai, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, habis itu bangun lagi baru sholat sunnah qobliyah subuh. Nah setelah sholat selesai subuh, kita diam sampai jam 5:59. Dilewatkan kira-kira 6 menit sampai 10 menit sambil berzikir. Lalu kita thumma sholla rok'ataini, kemudian kita sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Kanat lahu, adalah baginya ka'ajri hajatin wa umroh. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Apa bener? Masa orang yang cuman berwudu di rumah, berzikir, masuk masjid, baca doa, sholat sunnah 2 rakaat, sholat qobliyah subuh, sholat bersama imam, dia mendapatkan pahala karena dia itikaf sampai waktu syuruk dan sholat sunnah? Apa iya? Nah, untuk meyakinkan, Rasulullah mengatakan tamah sempurna, kata Rasulullah. Tamah sempurna, tamah sempurna. Itulah yang membuat kita netes air mata. Jadi bapak-bapak yang kira-kira nih ya, daftar belum? Yang daftar aja 30 tahun lagi. Wah, kayaknya saya nggak berangkat ini. Sampai meninggal nggak berangkat ini. Nah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Karena sesungguhnya kebaikannya, fadilahnya, keutamaan, pahala pergi haji dan umroh bisa kita raih kalau kita ingin. Cobalah berwudu di rumah, kemudian keluar rumah baca doa, berzikir, masuk masjid, dan sholat subuh berjamaah. Udah sekali aja cukup. Nggak usah berkali-kali, apalagi bisa berkali-kali. Nah, pahala pergi haji itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Mereka yang hajinya mabrur, yang diterima oleh Allah, mereka akan kembali ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan tidak punya dosa, dihapus kesalahannya, diampuni dosa-dosanya. Luar biasa, Bu, Pak. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah adalah bulan pergi haji, tapi kita belum pergi haji, daftar juga kagak, umur udah 60, kalaupun daftar masih 30 tahun lagi, wassalam kayaknya udah. Nah, jangan putus asa. Tadi ya, ilmunya. Subhanallah. Nah, inilah yang terkait dengan masjid kita dan musholah kita. Mudah-mudahan pada pagi hari menjelang siang ini kedatangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi tamu-tamunya Allah. Baik, sebelum kita membahas tema yang dipesankan oleh pengurus DKM ya, Mushola At-Taubah, judulnya adalah sholat qadha. Ya, jadi kita pada hari ini akan membahas tentang sholat qadha. Sebelum kita bahas, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan kalimat la ilaha illallah Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Afdalu ma qultu ana min qabli, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah
Rasulullah menyatakan, atau kama qala Rasulullah SAW, man kana akhiru min kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu dijamin masuk surga. Jadi tanda ciri husnul khotimah sebelum meninggal dunia dia mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema bahasannya salat qadha. Apa itu qadha? Nah, jadi kita harus tahu dulu. Kalau salat kan udah tahu, qadha. Qadha secara bahasa kita dapatkan firman Allah pertama surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103. Boleh dibaca oleh qori kita? Surah An-Nisa surah keempat ayat 103. Jadi kita mengambil secara bahasa qadha itu apa? Itu ada kalimat qadha dalam surat An-Nisa ayat 103. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tamassaktum faqimus shalata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, ada artinya? Silakan. Oh ya. Biasanya Pak Komar ya. Ya, lanjut ya. Jadi silakan dilihat surat An-Nisa ayat 103. Boleh dibaca? Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam ayat surah An-Nisa ayat 103 ada kalimat qadha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus shalah. Qadaitum ya. Jadi qadha itu artinya menunaikan, menyelesaikan. Qadha, menunaikan, menyelesaikan. Ada lagi dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Ya, qadaitum di situ sama artinya, menunaikan, menyelesaikan. Ada lagi dalam surah Al-Jum'ah surah ke-62 ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu sama, fa idza qudiyatis shalah, apabila telah menyelesaikan, menunaikan. Jadi secara bahasa artinya menunaikan, qadha itu menunaikan, menyelesaikan. Adapun secara istilah dalam fikih itu artinya menunaikan, menyelesaikan kewajiban sholat di luar batas waktunya. Nah, di luar batas waktu. Misalnya batas waktu subuh dari jam 4 lewat 41 sampai waktu syuruk jam 5 lewat 59. Jadi yang sholat subuhnya jam 6 atau setengah 6 berarti udah qadha dia. Udah di luar batas waktunya.
Kayaknya banyak yang kodok terus nih. Oh iya. Ya, setengah 7. Kalau setengah 6 masih masuk ya? Ya, subhanallah. Ya, jadi faida qadaitum, nah itu artinya menunaikan. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang sholat qadha ini, yang perlu kita pahami, ketika Allah mewajibkan sesuatu, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka prinsipnya, nah ini, ketika Allah mewajibkan sesuatu, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka prinsipnya di dalam surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 16. Coba dibaca lagi. Harinya baru mau makan, baca lagi. Enggak apa-apa, ntar di terjemahannya ada di handphone. Ya, surah At-Taghabun, surah 64 ayat 16. At-Taghabun. Nah, boleh dibaca Pak Aib? Ya, maaf. Artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. ya. Jadi subhanallah, alangkah rahman dan rahimnya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling disayang oleh Allah. Sehingga Allah membuat aturan, Allah membuat keputusan terkait dengan kewajiban dan perintah Allah. Maka Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan sesuai dengan keadaan kamu. Ya, mastata'tum itu semampu kamu, maksudnya keadaan. Ya. Kalau semampunya kadang-kadang orang pura-pura nggak mampu. Sesuai dengan keadaan. Makanya kalau saya lebih cenderung sesuai dengan keadaan. Ada keadaan sehat, ada keadaan sakit, ada keadaan lapang, ada sempit, keadaan. Ya. Ada keadaan muda, keadaan tua, beda nanti. Ya, jadi ada sebabkan orang ibadahnya sesuai dengan kemampuan, keadaan. Ya. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, au kama qala Rasulullah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahakum anhu fantahu. Fajtanibuhu. Jadi kata Rasulullah, apa saja yang saya perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan sesuai dengan keadaan kemampuan kamu. Tapi apa saja yang saya larang, tinggalkan. Enggak ada meninggalkan sesuai dengan keadaan gitu, enggak ada. Enggak. Kalau yang dilarang harus. Tapi kalau yang diperintahkan, nah, ada situasi, ada keadaan yang kita melakukannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan tersebut. Oleh karena itu, ada keringanan-keringanan, rukhsatun. Pertama, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 terkait dengan keringanan-keringanan yang Allah berikan terhadap kewajiban-kewajiban dan perintah. Sama kayak pergi haji, Bu. Pergi haji kan kewajiban, tapi keadaannya nggak punya fulus, bisa berangkat nggak? Karena pergi haji itu harus pakai fulus. Kalau nggak punya fulus nggak bisa berangkat.
Kata siapa Pak Ustadz? Itu teman saya berangkat. Berarti dia hajinya Haji Abidin atas biaya dinas gitu. Itu tetangga saya nggak punya fulus, nggak punya uang bisa berangkat. Berarti hajinya haji kosasi, haji ongkos dikasih. Pergi haji itu pasti pakai fulus. Ada fulus orang, ada fulus sendiri gitu. Nah supaya fulusnya banyak, akhirnya kata para ulama baca surat Tabarok sama Al-Waqiah. Tapi setelah dibaca ternyata fulusnya tetap dikit. Maka baca surat Tanah, insya Allah banyak fulusnya. Baca surat Tanah. Kalau surat Tanah udah dibaca kan bisa dijual. Fulus banyak berangkat itu. Jadi keadaan yang menyebabkan kita nggak bisa pergi haji dan umroh. Punya duit, sakit. Kayak tetangga saya Bu, subhanallah Bu. Jadi nggak selamanya orang yang punya duit itu bisa berangkat Bu. Jadi kayaknya dia yakin betul kalau punya duit saya berangkat haji. Bener Bu, dia dapat warisan dari orang tuanya miliaran. Sampai beli kontrakan, beli mobil, beli rumah. Dia daftar haji berdua istrinya. Orang duitnya miliaran pergi haji paling 50 juta berdua, 25 store awal. Yakin banget dia berangkat Bu. Akhirnya dia udah dapat nomor dan diperkirakan dia berangkat tahun 2017 waktu itu. Begitu mau berangkat Bu, subhanallah dia sakit, kena stroke. Akhirnya dia minta diundur lagi, minta diundur. Akhirnya pas sembuh sakitnya mau berangkat, corona muncul, nggak jadi lagi. Begitu corona hilang kemarin nih mau berangkat Bu, sakitnya kambuh. Tapi dia tetap ngotot pengen berangkat, keliling lapangan latihan, keliling. Akhirnya sembuh Bu, ngotot dia pengen berangkat haji, yakin kalau punya uang pasti berangkat. Akhirnya kemarin habis lebaran ke rumah kakaknya di Sawangan Bu, makan ketupat, langsung meninggal habis makan ketupat. Bener ini Bu, kisah nyata. Saya nggak nyebutin namanya ya, karena nggak boleh. Kita ngambil ibrah boleh, nyebut nama nggak boleh. Artinya kita dikasih pelajaran tuh. Dia mau maksa berangkat kagak bisa. Mau berangkat kena stroke, begitu sembuh kena corona, ada corona. Begitu coronanya hilang sakit lagi, sembuh lagi, mau berangkat juga, dimatiin sama Allah, nggak berangkat. Cuman niat udah nyampe. Artinya orang bisa pergi haji itu karena Allah, bukan karena fulus juga. Karena ada juga yang nggak punya fulus berangkat haji kosasi, Haji Abidin, Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Tuh yang paling enak Bu, saya didaftarin sama kakak saya. Jadi untuk jadi tim catering itu usianya di bawah 50, pas kemarin daftar 50. Yang udah berangkat dari Sukabumi banyak tuh 1000 orang apa. Tadinya saya mau dimasukin. Wah, enak juga bisa pergi haji sambil dapat gaji lagi ya kan. Kerja jadi tim catering itu. Tim catering pelayan-pelayan haji itu. Tapi bisa pergi haji. Di sana bisa 4 bulan. Wah, enak juga. Saya bilang boleh juga tuh. Tapi ternyata belum waktunya ya kan. Subhanallah. Ya pokoknya ada aja lah jalan ya. Insyaallah. Nah, jadi kembali kepada persoalan kita. Jadi ada rukhsatun ya. Ketika Allah berbicara tentang ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi ibadah itu aslinya mudah. Kalau ada kesulitan, maka dilaksanakan sesuai dengan keadaan. Sehingga kata Allah, "Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayamin ukhra." Kalau kamu waktu Ramadan itu lagi sakit atau safar, kamu boleh nggak puasa. Melaksanakannya di waktu lain. Nah, makanya puasa ada qadha. Ya kan? Qadha. Tapi yang unik Bu, yang unik nih dari fikih itu, ibu-ibu kalau datang bulan
puasa dikodok nggak? Dikodok. Tapi sholat dikodok nggak kalau pas datang bulan? Enggak. Nah itu menarik. Menarik. Ntar kita bahas. Karena sebagian ulama berpendapat kalau orang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka sebenarnya nggak ada sholat kodok. Dia cukup tobat kepada Allah. Orang sengaja. Tapi sholat kodok itu ada. Gitu. Ya sama seperti ibu-ibu nih. Sengaja nggak sholat karena datang bulan. Dikodok nggak? Enggak. Tapi giliran puasa, sengaja nggak puasa, datang bulan, dikodok nggak? Dikodok. Karena beda karakter antara puasa dengan sholat itu. Kalau sholat itu sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Tinggal pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan. Tapi kalau puasa boleh ditinggalkan lalu diganti hari di bulan-bulan yang lainnya. Kalau sholat enggak. Kalau sholat, ya, nanti kita bahas. Ya. Sekarang kita bicara dasar keringanan dulu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dilihat surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya, bunyinya itu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Itu panjang ayatnya ya. Di situ kita ambil kalimat ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ada ya kalimatnya? Allah tidak menginginkan dengan ibadah sholat itu kalian mengalami kesulitan. Jadi Allah tidak ingin dengan sholat itu kita mengalami kesulitan. Artinya Allah menginginkan kemudahan. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan. Sehingga orang yang nggak bisa berdiri, sholatnya boleh duduk. Nggak bisa duduk, sholatnya boleh berbaring. Berbaring nggak bisa juga, dibungkus pakai kain kafan, disolatin. Selesai. Artinya sholatnya diwakilin tuh sama jamaah tuh. Ya. Ini orang disuruh sholat kagak sholat, udah disolatin. Gitu. Jadi kalau ada panggilan hayya 'alas sholat, nggak mau sholat, sholatin aja, bungkus pakai kain kafan. Ya. Karena sholat itu kewajiban. Nah, jadi kemudahan. Kemudian dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78, wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Dan sekali-kali Allah dia tidak menjadikan dalam urusan agama ini sesuatu yang menyulitkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam urusan agama ini sesuatu yang menyulitkan. Makanya ada qadha, salat qadha. Nah, terkait dengan salat qadha, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, atau kama qala Rasulullah SAW, man nasiya salatan fasalli idza dzakaraha, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang lupa dengan sholat. Ada nggak yang lupa? Ada. Nanti kalau orang udah pikun, Pak udah sholat? Udah. Orang belum sholat dibilangnya udah, ya kan? Nek udah sholat? Udah. Gitu. Kalau giliran sholat dibilangnya udah. Kalau Nek udah makan? Belum. Masya Allah. Sampai ada nenek-nenek udah pikun, ini kisah nyata, tapi saya nggak sebutin namanya ya, karena kalau disebutin jadi fitnah. Itu nenek-nenek udah dikasih makan sama anaknya, Bu, Masya Allah, malah disuruh nambah. Dia keluar rumah ngobrol sama tetangga, saya selama tinggal sama anak saya ini nggak dikasih makan, sampai sekarangnya saya belum makan. Masya Allah tuh nenek, ya kan, padahal barusan makan. Dia bilang, dia ngomong sama tetangga belum dikasih makan. Itu kan bikin malu
Anaknya, subhanallah. Jadi ngurus orang tua yang pikun repot itu. Giliran sholat dibilangnya udah, giliran makan belum. Padahal udah. Jadi bisa aja lupa. Ya. Atau yang termasuk lupa ya mungkin pingsan. Bisa aja orang pingsan 2 hari, ya, pingsan sehari, ya, lewat waktu sholat dari mulai subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya, begitu habis isya sadar dia. Nah kata Rasulullah, barang siapa yang lupa atau bahasa kitanya pingsan, lalu dia ingat waktu sholat, maka langsung dikerjakan. Jadi kejadiannya itu pernah di zaman Rasulullah. Waktu perang Ahzab, ya, Rasulullah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Orang-orang musyrik itu menyebabkan Rasulullah sibuk dengan peperangan sampai Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat zuhur. Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat asar. Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya kecuali setelah tengah malam keadaan mulai aman. Akhirnya Rasulullah manggil Bilal. Lalu Bilal disuruh adzan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, ini sholat apaan tengah malam? Namanya juga darurat, ya kan? Ya. Kemudian lalu setelah itu qomat. Ada dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan kumpulan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu silakan beli kitab namanya Al-Lu'lu wal Marjan, tebal segini, Bu. Nah, itu hadis yang paling lengkap tuh di situ, ya. Nah, dalam kitab itu peristiwa ini ada di kitab itu. Jadi Rasulullah itu akhirnya menyuruh Bilal qomat, lalu Rasulullah bersama sahabat sholat zuhur di tengah malam 4 rakaat. Jadi sholat qadha itu boleh berjamaah, berarti lupanya berjamaah itu. Sholat qadha boleh berjamaah. Ya, artinya kalau memang bareng-bareng, ya bisa aja. Pernah kejadian, saya ngalamin, Bu, pernah, ya. Waktu itu saya lewat Cikamurang, ya, Pak saya sih jadi inget deh. Kita kelewat waktu banyak banget ya. Subhanallah, Bu, macet pulang kampung itu. Jadi sholat qadha itu kenapa ada? Karena kalau nggak ada repot. Jadi kita nyangka kita bisa sholat subuh, nggak taunya masih macet. Apalagi yang di Brebes kemarin, kagak sempat sholat, orang meninggal, Bu, 18 orang. Kan waktu kasus macet di Brebes itu kan meninggal 18 orang. Artinya bisa aja kita mengalami sebuah keadaan, nggak mungkin orang kayak Rasulullah sholat zuhur nggak bisa, asar nggak bisa, maghrib nggak bisa, isya. Lah itu kalau orang lagi pas macet nggak bisa, ya kan? Subhanallah. Ada kredit kayak gitu, ya. Atau musibah, ya musibah apa aja ya, yang sifatnya memang sangat darurat sehingga kita nggak bisa melaksanakan ibadah, ya. Ya, adalah kejadian-kejadian, ya. Yang paling gampang itu yang pernah kita alami itu macet gitu, ya, waktu itu nggak nyangka itu sampai ketemu 2 malam gitu ya. Jadi berangkat malam, ketemu malam lagi, terus nyampe siang gitu. Padahal cuma ke Kuningan, macet parah, ya. Nah, dalam kondisi macet-macet gitu biasanya emang itu. Subhanallah. Jadi waktu itu Rasulullah qomat sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kata Rasulullah, Bilal qomat lagi. Qomat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Kemudian qomat lagi sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian qomat lagi sholat isya rakaat. Jadi sholat qadha itu urut. Ya. Jangan kita qadha zuhur, asar, maghrib di waktu isya. Sholat isya dulu. Mungkin pikiran kita kan di waktu isya dulu, ya kan? Enggak, urut. Urut. Sebab sholat itu sudah diurut oleh Allah. Enggak ada itu sholat enggak berurutan tetap. Gimana? Iya, tetap berurutan. Menurut para ulama berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah, kan Rasulullah melakukannya di waktu isya. Iya, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan dilaksanakannya waktu isya, tengah malam. Nah, kalau jamaah itu sebagian ulama juga tetap urut.
Iya. Yang lebih tepat jumhur ulama tetap urut. Kecuali kita bermakmum kepada jamaah setempat. Misal kita dalam perjalanan nih, kita belum sholat asar, belum zuhur, tapi kita pas mampir di masjid itu jamaah lagi sholat asar. Nah berarti ya kecuali kalau ada kondisi. Tapi ada juga ulama yang berpendapat kita ikut sholat mereka tapi dengan niat zuhur. Ya, nah itu agak ikhtilaf di situ. Ada unsur. Nah baik, kita bahas lagi. Jadi sholat qadha itu berdasarkan hadis Bukhari dilaksanakannya secara berurutan. Nah penyebab sholat qadha itu kalau berdasarkan hadis adalah man nasiya karena lupa, atau man nama karena ketiduran, atau karena pingsan. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, bukan karena situasi dan kondisi yang darurat, emang dasarnya malas, maka kata para ulama menurut Imam Ibnu Hazm ya, dalam kitabnya Al-Muhalla tidak ada sholat qadha. Tidak ada sholat qadha sebab dia meninggalkan dengan sengaja tanpa ada situasi dan keadaan. Nggak ada sholat qadha. Dia harus bertobat kepada Allah dan memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup kekurangan sholatnya. Karena dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan tadi, dalam Sahih Bukhari, ada seorang hamba Allah nanti di akhirat dihisap tentang sholatnya. Jadi ibadah sholatnya itu dihisap oleh Allah. Lalu kata malaikat, ya Allah, ini orang banyak kewajiban yang ditinggalkan. Jadi kewajiban sholatnya banyak yang ditinggalkan. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, coba. Kan ada orang yang baru rajin sholat pas udah usia 55. Usia 20 sampai usia 30 kagak sholat, 10 tahun. Mau dikodok, gempor. Nah, kalau yang disengaja nggak ada kodok, disuruh bertobat. Lalu ditutupnya bagaimana? Nanti di akhirat. Dalam hadis Sahih Bukhari, Allah bilang begini, unzuru li abdi hal min tatawwu. Coba kamu perhatikan, adakah hambaku ini yang suka meninggalkan kewajiban sholat, dia melaksanakan sholat sunnah. Fa'akmilu biha, maka sempurnakan kekurangan kewajiban sholatnya dengan sholat sunnahnya. Gitu. Jadi kalau meninggalkan sholatnya karena kemalasan, karena kemaksiatan, itu ditutupnya dengan sholat sunnah, dengan tobat. Tapi kalau meninggalkannya karena tadi keadaan, bisa lupa, bisa ketiduran, bisa karena situasi dan kondisi seperti Rasulullah, terjadi peperangan yang tidak memungkinkan sholat, maka itu ada sholat qadha. Jadi menurut jumhur ulama, sholat qadha itu ada dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau yang disengaja, mayoritas ulama mengatakan tidak ada sholat qadha. Nah biasanya kadang-kadang ada juga ulama yang berpendapat, ya kadang-kadang ya, nauzubillah min dzalik, ada orang yang saking malesnya kagak sholat. Ya, jadi anggot-anggotan. 3 hari sholat, 3 hari nggak sholat gitu. Ada yang begitu, Pak? Ada, astagfirullahaladzim. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, untuk kehati-hatian walaupun nanti di akhirat Allah akan menutup kewajiban-kewajiban sholat yang dia tinggalkan dengan sholat sunnah. Sehingga kata ulama, perbanyaklah sholat sunnah untuk menutup kekurangan sholat wajib yang pernah kita tinggalkan dalam kondisi dulu-dulu. Ya. Tapi Imam Syafi'i tetap berpendapat, ya, bagi mereka yang ingat, wah seminggu kemarin malas sholat, kagak sholat gitu. Terus pas lagi ngaji sadar gitu, gimana? Kalau menurut Imam Syafi'i ada qadha, tetap di qadha. Cuman fattaqullah mastata'tum, dia melaksanakannya semampunya, dicicil. Nggak sekaligus, kalau sekaligus gempor. Dicicil sampai selesai. Atau sakit tertentu.
Ya. Jadi sebenarnya orang yang sakit itu tetap disuruh sholat oleh Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Sehingga dalam hadis Bukhari, kita kalau dalam kondisi sakit, sholat itu boleh dijamak. Jadi ada sholat qadha, ada jamak. Jamak itu artinya menggabungkan dua waktu sholat. Zuhur dengan asar bisa ditakdim, bisa ditakhir. Kalau ditakdim itu berarti kita sholat asar di waktu zuhur. Kalau ditakhir, kita sholat zuhur di waktu asar. Terserah. Ibu-ibu kalau lagi sakit nih, sholatnya boleh dijamak. Antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Apakah dilaksanakan di waktu maghrib? Berarti takdim. Di waktu isya berarti takhir. Silakan, boleh kalau lagi sakit. Supaya kita nggak bolak-balik turun dari tempat tidur. Gitu. Kalau lagi sakit, apalagi kalau lagi diinfus. Wah, diinfus repot itu bolak-balik. Maka udah duduk aja, ya. Kemudian kita sholat sambil duduk, sholatnya dijamak. Ya. Sholat zuhur dengan asar tetap tidak boleh qashar. Kalau qashar itu dikurangi. Qashar itu kan artinya kurang. Fa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Itu surah An-Nisa ayat 101, ya. Itu keringanan dalam bentuk lain, ya. Apabila kalian sedang melakukan perjalanan, maka tidak mengapa kalian mengurangi jumlah rakaat salat. Cuman para ulama berbeda pendapat tentang jaraknya. Kalau Imam Syafi'i jaraknya 90 kilo. 90 kilo kira-kira dari Seknek ke Cianjur. Nah, baru bisa tuh. Seknek Cianjur. Jadi kalau baru Bogor belum. Tapi Imam Abu Hanifah itu jaraknya cuma 15 kilo. Berarti saya dari Cimanggis ke sini jamak qashar. Karena udah 15 kilo. Tapi argumentasinya kuat. Jadi begini, waktu Rasulullah pergi haji, Rasulullah sholat jamak qashar di Mekah. Orang-orang Mekah itu ikut sholat sama Rasulullah. Begitu mereka mau ikut sholat qashar, kan Rasulullah misalnya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Begitu mereka mau ikut sholat qashar, Rasulullah diri langsung bilang, wahai kaum Mekah, sesungguhnya kami sedang bersafar dan kalian sedang mukim. Kalian sempurnakan sholatnya 4 rakaat dan tidak dijamak, tidak diqashar. Artinya Rasulullah ngomong, Bu. Rasulullah ngomong. Melarang orang Mekah sholat jamak qashar. Ngomong. Itu ada juga dalam kitab itu, Bu. Kitab Al-Lu'lu'ul Marjan. Nah, begitu Rasulullah ke Mina, ini orang Mekah kan ikut. Namanya pergi haji kan ikut bareng-bareng. Begitu di Mina, Rasulullah sholat jamak qashar. Tapi Rasulullah membiarkan orang Mekah ikut sholat jamak qashar. Tidak melarang seperti tadi di Mekah. Padahal jarak Mekah dan Mina cuma berapa kilo? 7 kilo. Itu. Cuman udah beda kota. Mekah, Mina. Nah, itulah sebabnya Imam Abu Hanifah jaraknya lebih dekat daripada Imam Syafi'i. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak terserah aja. Karena saya pernah mengalami begini. Ini pengalaman saya. Waktu itu saya masih kerja, ya. Kalau sekarang udah pensiun saya. Jadi saya kerja pindah-pindah. Pertama saya kerja di pesantren 10 tahun. Kemudian saya sempat kerja juga, ya, di sebuah PT itu 10 tahun. Kemudian saya sekarang ngajar di bimbel udah 10 tahun. Berarti saya udah kerja 30 tahun. Berarti udah pensiun saya. Makanya sekarang jadi ustadz, ya. Daripada ustadz bau, mendingan jadi ustadz. Jadi udah 30 tahun kalau dipikir-pikir saya kerja nih. Di pesantren 30 tahun jadi admin saya. Kemudian di PT Koin Bumi itu saya 10 tahun. Kemudian saya di bimbel, ngajar bimbel 10 tahun, udah 30 tahun. Makanya pensiun sama kayak Pak Aep. Kalau pegawai negeri berapa tahun tuh? 25 tahun ya. Oh iya, kan. Ya. Jadi waktu itu saya masih kerja, Bu. Ceritanya saya ngurus berkas waktu itu, ya, ngurus PO ke daerah Karawaci sama Matahari saya waktu itu ngurus. Ya. Saya berangkat dari Masjid Al Azhar sholat zuhur. Sholat zuhur saya di Masjid Al Azhar. Tadinya saya, ya karena saya dari Depok, Bu, saya kan boleh jamak qashar gitu. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya kan udah Depok Blok M kan udah jauh.
Nah itu saya waktu itu nggak jamak qashar. Saya pikir nanti saya bisa sholat. Oh mohon maaf, waktu itu saya zuhurnya di Karawaci, ya. Saya menyangka saya bisa sholat asar di Al Azhar waktu itu. Tadinya saya pengen jamak qashar, tapi nggak jadi, gitu. Karena mau ikut Imam Syafi'i, gitu. Akhirnya sama Allah dikasih pelajaran. Setelah sholat zuhur di Karawaci, saya ngurus berkas-berkas itu sampai jam 2 lebih. Akhirnya saya langsung naik. Waktu itu kan masih ada PPD ya. 45 tuh, Cimone Blok M gitu. Masih ada. Saya naik itu. Saya pikir saya bisa sholat asar di Al Azhar, Bu. Ternyata waktu itu entah kenapa jalan Tomang tuh macet banget, Bu. Selipi macet banget. Saya sampai Masjid Al Azhar maghrib. Belum saya sholat asar gitu. Jadi Allah ngasih pelajaran ke saya. Coba kamu tadi udah sholat jamak qashar di Karawaci. Kamu nggak ketinggalan sholat asar. Akhirnya karena saya nggak sholat jamak qashar tadi di Karawaci, saya begitu sampai Masjid Al Azhar maghrib, belum sholat asar saya. Nah itu. Jadi kadang-kadang kalau menurut saya, kalau Allah beri keringanan, udah ambil aja Bu, sesuai dengan kira-kira prediksi kita. Ya. Makanya lain waktu akhirnya saya jamak qashar. Ya. Karena kemungkinan kredit di jalanan mungkin kita nggak tahu. Ya. Jadi sebenarnya sholat safar itu kaitannya bukan jarak sebenarnya Bu, masyaqqah. Ada kesulitan-kesulitan yang di luar prediksi kita. Memang di Jakarta ini jaraknya dekat, tapi jarak tempuhnya lama. Jaraknya dekat, jarak tempuhnya yang lama itu. Iya jarak tempuh. Ya. Mungkin jaraknya 15 kilo, tapi jarak tempuhnya itu bisa sama 90 kilo. Gitu. Nah makanya jarak tempuh. Iya. Itu sama kayak tetangga saya ceritanya nih. Dia mau ziarah kubur pas hari raya Idul Fitri itu. Itu dari Gang Nangka sampai Pal itu 3 jam. Jaraknya 10 kilo. 3 jam. Itu kalau ke Bandung udah nyampe. 3 jam. Jadi saya ngambil kesimpulan perbedaan ulama itu adalah rahmat. Jadi kalau kira-kira memang jaraknya 90 kilo, jarak tempuhnya juga 90 kilo, nah itu sesuai. Tapi ada yang jaraknya 15 kilo, tapi jarak tempuhnya sama seperti dengan 90. Ke Bandung 3 jam, dari Depok ke Jakarta 3 jam. Nah, berarti sama dong tingkat kesulitannya. Jarak tempuhnya itu 3 jam. Lah mendingan ke Bandung dapat jamak qashar 3 jam. Nah, jadi kenapa terjadi perbedaan ya mungkin kita nanti ada keadaan-keadaan kita yang masing-masing nggak tahu ya, terutama kalau di jalanan. Jadi kalau Allah berikan kemudahan ya udah ambil aja lah. Ya kalau begitu nyari yang mudah, ya kita kan nggak nyari sulit. Ya sepanjang ada dalilnya, sepanjang ada dasar argumentasinya, walaupun kita menghormati perbedaan. Kita menghormati Imam Syafi'i, jarak tempuh 90 kilo, maka kita nggak jamak qashar. Tetapi Imam Abu Hanifah dengan keilmuannya berpendapat bahwa penduduk Mekah, ini ada Rasulullah loh. Penduduk Mekah itu dibolehkan oleh Rasulullah ikut jamak qashar ketika di Mina. Padahal jaraknya cuma 7 kilo, tapi jarak tempuhnya dulu kan jalan kaki. Mungkin Rasulullah melihat tingkat kelelahan, apalagi gurun padang pasir, panas ya. Sehingga faktanya ini hadis Sahih Bukhari, Bu. Ini faktanya orang Mekah itu boleh sholat jamak qashar di Mina. Sampai sekarang jamaah haji dipraktekin itu. Pokoknya kalau kita kan jauh dari Indonesia itu. Ini orang Mekah begitu sampai Mina karena Rasulullah dulu jamak qashar boleh, mereka jamak qashar. Nah, berarti pendapat Imam Syafi'i itu enggak mereka ambil. Mereka mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah ini dasar argumentasinya perbuatan Rasulullah, di mana Rasulullah tidak melarang penduduk Mekah untuk ikut bersama Rasulullah sholat jamak qashar. Nah, kembali kepada sholat qadha.
Jadi kadang-kadang kita dalam kondisi sakit yang memang tidak memungkinkan. Ya. Ada Bu, ya, seperti orang kemarin kena corona itu, Masya Allah Bu, ya, darurat militer itu, ya kan? Apa di rumah sakit apa nih? Wisma Atlet, ya kan? Wah, itu nggak bisa sholat. Dalam kondisi yang lagi parah itu nggak bisa sholat. Bagaimana bisa sholat ya? BAB-nya aja di situ, ya kan? Nah itu, yang kayak gitu-gitu berarti dia membutuhkan sholat qadha. Ya. 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, seminggu kemudian dia kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Nah dalam keadaan sehat itulah dia menunaikan sholat qadha, fattaqullah mastata'tum semampunya. Ada ulama yang beristihad, misalnya kita sholat zuhur, ya, yang adaan, kemudian kita sholat qadha yang kemarin, besoknya begitu lagi terus sampai seminggu. Jadi selama seminggu, setelah zuhur qadha, setelah asar qadha, setelah maghrib qadha, terus begitu ya. Nah Rasulullah pernah Bu, dalam hadis Bukhari itu ada dalam kitab tadi Al-Lu'lu' wal Marjan, ketika sholat zuhur selesai Rasulullah kedatangan tamu. Tamu itu terus dilayani sama Rasulullah sampai waktu asar. Dan akhirnya Rasulullah sholat asar bersama tamunya. Selesai sholat asar, Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat. Kan la sholat al-asra ba'dal asar. Tidak ada sholat setelah ba'da asar. Kok Rasulullah sholat? Ini hadis sholat. Karena habis asar Rasulullah sholat, sahabat penasaran apa ada hukum baru nih. Ya. Kan habis sholat asar nggak ada. Sering kali kita ketemukan ada orang tuh, mungkin karena nggak ngerti, habis sholat asar dia sholat ba'diyah, saking rajinnya, baru tobat, ya kan? Pak, habis asar nggak ada sholat, oh nggak ada, saya baru tahu, gitu. Ada yang begitu. Tapi Rasulullah habis asar sholat 2 rakaat. Nah, karena sahabat tahu sholat setelah asar itu nggak ada sholat, ditanya, ya Rasulullah, bukankah setelah asar tidak ada sholat? Ya Rasulullah diajarin, dia kan nabinya. Kata Rasulullah, barusan saya qadha sholat ba'diyah zuhur. Itu ada dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Bayangkan, kata beliau, sholat sunnah saja Rasulullah diqadha, apalagi sholat wajib. Itu dalil menunjukkan adanya sholat qadha. Rasulullah tidak bisa sholat ba'diyah zuhur karena melayani tamu. Sampai waktu asar, akhirnya Rasulullah baru punya waktu sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Dan Rasulullah melaksanakan ba'da zuhur setelah ba'da asar. Tapi niatnya ba'da zuhur. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, ini menunjukkan wajibnya sholat qadha. Sholat sunnah saja Rasulullah diqadha, apalagi sholat wajib. Jadi nanti ibu-ibu, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak, kalau lagi sakit, kalau memang mampu sholatnya dijamak. Kalau benar-benar nggak mampu sholat, diniatkan, ya Allah sembuhkan penyakit saya, kuatkan saya harus menunaikan kewajiban sholat saya akan tunaikan di waktu saya sehat. Nah tapi ternyata niat kebawa meninggal. Nah, sebagian ulama akhirnya istihad bayar fidyah kayak puasa, fidyah sholat. Walaupun Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah menyatakan nggak ada fidyah sholat, ya, bayar fidyah sholat nggak ada. Wallahu a'lam. Ya. Karena mungkin dia udah niat, tapi keterusan meninggal gitu. Ya. Orang diimpus di mana-mana, gimana bisa sholat? Maka akhirnya, ya walam kalau saya pribadi, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan ya dengan membayar fidyahnya itu akhirnya Allah menyempurnakan ibadah sholat wajibnya yang tertinggal. Walaupun nanti di akhirat yang ditanya oleh Allah itu, unzuru hal min abdi tatawu, coba perhatikan, lihatlah dari hambaku, adakah dia banyak melakukan sholat sunnah, maka tutuplah kewajiban sholat yang pernah dia tinggalkan dengan sholat sunnah yang dia lakukan. Jadi boleh dibilang perbanyaklah sholat sunnah biar kita punya stok untuk nutup. Siapa tahu nanti kita akan ngalamin
suatu keadaan yang kita nggak mampu untuk sholat, lalu ternyata keterusan sampai meninggal. Mudah-mudahan ketutup dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan pengajian kali ini. Mudah-mudahan kita semakin merasakan adanya kasih sayang Allah dengan adanya sholat qadha. Sebenarnya Allah ingin memberikan kemudahan, bukan ingin menyulitkan, karena memang ibadah itu sebuah kenikmatan, bukan kesulitan. Oleh karena itu pada akhirnya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, tapi jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan akan terbawa menjadi dosa di hari akhirat nanti. Maka tutuplah kewajiban-kewajiban itu dengan banyak melakukan hal-hal yang sunnah. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang sunnah itu, maka kewajiban yang pernah ditinggalkan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah tutup kekurangan dan kelemahan kita, dan Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sempurna, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.